kemudian 2 buah CCTV, kemudian swab basah DNA, darah yang ada di bagasi mobil, kemudian di situ juga ditemukan kotak permen karet warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja. Bara Primario, 33 tahun, tersangka pembunuh dan pembakar ibu kandung, Yeni Rudi Astuti, 50 tahun, masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Nusa Tenggara Barat hingga Kamis 29 Januari 2026. Rio digiring dari rumah tahanan atau rutan Polda Nusa Tenggara Barat, mengenakan baju tahanan berwarna merah dengan tangan diborgol. Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu 28 Januari, hasil tes urin tersangka dilaporkan positif narkoba jenis THC atau ganja. Hal tersebut disampaikan oleh Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Arisandi pada Kamis. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lombok, yakni rekan Robi Firmansyah. Baik rekan Robi, bisa dijelaskan bagaimana hasil tes urin tersangka pembunuh dan pembakar ibu kandung di Lombok Barat? Apa benar hasil tes urin menyebut tersangka positif narkoba? Ya, Arin dan juga Tribuners telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan dalam kasus dugaan pembunuhan dan pembakaran terhadap ibu kandungnya sendiri. Bara Primario menjalani pemeriksaan intensif di Polda Nusa Tenggara Barat, termasuk melakukan pemeriksaan urin terhadap dirinya, karena pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Jatan Ras Polda Nusa Tenggara Barat di dalam mobil yang digunakan oleh Bara saat membawa jasad ibunya menuju ke wilayah Sekoto, Kabupaten Lombok Barat, ditemukan satu kotak bungkus yang diduga berisi narkotika jenis ganja. Dan pada hari ini sudah keluar hasil pemeriksaan urin terhadap Bara, di mana Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Arisandi membenarkan bahwa Bara dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Dan keesokan harinya atau tepatnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, Kombes Pol Arisandi mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan atau pemeriksaan psikolog terhadap Bara Primario setelah dirinya melakukan pembunuhan terhadap ibunya di rumah pribadinya di Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram. Dan di hari yang sama juga Bara melakukan aksi bejatnya lagi, ini dengan cara membuang ibunya di wilayah Sekotong dan membakarnya menggunakan bensin yang dibelinya saat dalam proses perjalanan. Begitu Ari dan juga Tribuners. Apa hukuman yang dikenakan terhadap tersangka atas kasus ini? Ya, berdasarkan konferensi pers yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa Bara disangkakan pasal tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati, kemudian pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara, karena dia diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Arin dan juga Tribun. Dan sebagai informasi juga pada hari ini, tim Inapis dan juga penyidik Polda Nusa Tenggara Barat sudah melakukan olah TKP di kediaman Bara Primario, yakni pada Kamis pagi tadi, di mana olah TKP tersebut bertujuan mencari barang bukti baru dari kasus kejahatan yang dilakukan oleh Bara. Dan penyidik berhasil mengamankan satu buah kasur busa yang diduga tempat tidur daripada korban, yakni Yeni Rudi Astuti, yang tidak lain adalah ibu kandung dari Bara pada saat dibunuh menggunakan tali pada saat itu. Arina juga Tribun. Sebelum melakukan pembunuhan, tersangka ini sempat dikabarkan pernah divonis penjara selama 4 tahun. Apakah ini benar, rekan Robi? Ya, berdasarkan hasil penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Mataram, bahwa nama Bara Primario tercatat sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, dan dia dihukum dengan hukuman 4 tahun penjara, subsidiar 1 bulan dan denda 800 juta rupiah. Arin dan juga Tribun. Sebelum berhasil ditangkap, tersangka dikabarkan sempat membuat skenario palsu tentang pembunuhan ibunya. Skenario seperti apa yang dilakukan tersangka ini, rekan Robi? Ya, Arin dan juga Tribun, dapat kami sampaikan bahwa
sebelum dia ditangkap, atau tepatnya setelah dia membuang jasad ibunya dan membakarnya, dia sempat memainkan sandiwara seolah ibunya itu hilang, sehingga dia sempat mendatangi Polsek Selaparang untuk menceritakan atau curhat terkait dengan keberadaan ibunya yang sudah tidak ada kabar lagi. Namun pada saat itu tim Polsek belum sempat menerima laporan dari Bara, karena tim Polsek mengatakan bahwa Bara terlihat linglung atau kebingungan pada saat itu. Begitupun dengan tetangga dan juga RT yang ada di lokasi di sekitar rumah Bara, bahwa Bara sempat curhat atau menceritakan terkait dengan ibunya yang sudah hilang kontak. Namun kondisi yang serupa juga disampaikan oleh sebagian RT bahwa Bara sempat tampak kebingungan, bahkan linglung saat diminta untuk menceritakan bagaimana kondisi sebenarnya. Arin dan juga Tribun. Oke, baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Pelakunya seorang laki-laki yang beralamat di Pojok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pekerjaan wira swasta, di mana korbannya adalah seorang perempuan yang bernama Yeni Yudiaseti, kemudian jenis kelamin perempuan, dengan alamat Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, statusnya adalah ibu kandung dari pelaku. Jadi barang bukti yang dapat dikumpulkan adalah 2 kendaraan roda 4 jenis Innova, kemudian sepatu merek Vans warna abu-abu, kemudian jaket hitam, kemudian 2 buah CCTV, kemudian swab basah DNA darah yang ada di bagasi mobil, kemudian di situ juga ditemukan kotak permen karet warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja. Kemudian ada swab kering DNA, kemudian 1 plastik kunci kendaraan, kemudian 1 buah baju warna hitam merek Warrior, kemudian 1 buah bingkai foto untuk mencocokkan DNA pada gigi, kemudian 1 unit HP Samsung tipe A02, dan 1 unit HP Samsung tipe A32, dan 1 unit HP Oppo warna biru hitam. Ini rekan-rekan bisa ditampilkan nanti foto kendaraan. Kemudian modus operandi dari kejadian ini adalah, jadi May kerengtangan ini sama. Apa itu? Halo, iya. Ya. Saya lagi di investigasi. San. Mundur lah, San. Betul lah gitu, San. Siap. Bisa maju, San. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.